Seperti biasa kita awali majelis khidmat tabarruk Miftahus Sudur ini dengan Rabithah kepada aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal karam. Assalamualaikum ya sahibah hazal kitab Sayyidi Asy-Syaikh Mursyid Syekh Aribillah Syekh Ahmad sahibah Fatahul Arifin radhiyallahu anka. Tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyira ikhwan ja'alallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulihim amwaluhum wa la auladuhum 'an zikrillah. Anna zikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa usulil wasail. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala zikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghuduwwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, seraya memanjatkan salawat dan salam kepada baginda alam Rasul pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dalam untaian kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga juga dilimpahkan kepada segenap umatnya, wabil khusus para aulianya yang dimuliakan dengan berbagai karomah, hingga kepada kita sekalian yang senantiasa belajar melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga umat akhir zaman, wabil khusus anak turunan kita. Semoga selamanya mendapatkan rahmat dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua LDTQN Pondok Pesantren Suryalaya Kota Bekasi, Bapak Atis beserta jajaran pengurusnya. Yang terhormat Ketua LDTQN Kecamatan Bantar Gebang, Bapak Haji Indang Danu beserta pengurusnya. Pengurus Pak Ustadz Aja beserta pengurus Mushola Miftah Darussalam, juga para ustadz, para asatidz yang lainnya, Pak Ustadz Atin, Pak Ustadz Arumah, juga Ustadz Umar dari pesantren Nurul Hikmah beserta kawan-kawan dan santrinya, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama melanjutkan apa yang menjadi rutinitas kita dalam beberapa tahun terakhir ini, yakni tabaruk terhadap kitab Miftahus Sudur. Hancah kita di
bab tentang pengetahuan kewajiban tentang penyebutan sanad thariqah. Pada hari ini ada di halaman 21, baris kedua terakhir, baris ketiga terakhir. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Telah berkata tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. I'lam ya waladi, ketahuilah wahai anakku. Kita tahu bahwa wasiat ini ditujukan oleh beliau kepada putranya pada detik-detik beliau, pada detik-detik terakhir kehidupan beliau. Maka di sini berlaku min itlaqil khass wa iradatil am. Yang dimaksud oleh Tuan Syekh kepada anaknya, tetapi pada akhirnya berlaku untuk umum, karena memang wasiatnya adalah wasiat umum untuk kaum muslimin dan muslimat, khususnya murid-murid dalam thariqah Qadiriyah dan juga dalam thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah diantaranya. Ketahuilah wahai anakku, waffaqanallahu ta'ala wa iyyaka wal muslimin. Semoga kita semua dan juga engkau dan segenap kaum muslimin mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau memberikan wasiat tetapi tidak lepas berdoa kepada Allah agar melalui wasiat tersebut Allah memberikan taufiknya untuk melaksanakan wasiat-wasiat. Katanya, usika bi taqwallahi wa ta'atihi wa luzumis syar'i wa hifzil hududi. Aku berwasiat kepadamu agar senantiasa engkau bertakwa kepada Allah, taat, senantiasa melaksanakan syariat dan menjaga batasan-batasannya. Di kitab Azkiyah, takwa adalah pangkal segala kebahagiaan. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tibau ahwarasi syarri wala. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tibau ahwarasi syarri habaila. Takwa kepada Allah merupakan pokok pangkal kebahagiaan, sementara mengikuti hawa nafsu adalah pangkal segala kerusakan. Oleh karena hal tersebut beliau mewasiatkan hal pertamanya adalah takwa, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini wasiat pertama dari beliau, agar semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya. Takwa itu uryanun. Kalau diibaratkan manusia, takwa itu telanjang. Walibasuhu, iman itu telanjang, walibasuhu takwa. Al-imanu uryanun walibasuhu taqwa. Iman itu telanjang. Pakaian untuk menutupi ketelanjangan tersebut adalah takwa. Iman fil qalbi, tasdikun fil qalbi, membenarkan atau ngaheukeun dina hate. Iman tidak ada seluruh objek keimanan, semuanya adalah hal-hal yang gaib. Mempercayai adanya Allah, malaikat, kitab, semuanya gaib. Meskipun zahirnya kitab itu adalah kelihatan, tetapi kita tidak tahu, tidak pernah melihat kitab itu turun kepada Rasulullah. Kemudian Rasul juga gaib, bukan pribadi Rasulnya yang gaib, karena itu terlihat oleh para sahabatnya. Yang menjadi kegaiban adalah risalahnya, perutusannya. Semuanya tidak pernah melihat bahwa Rasul
dilantik oleh Allah. Tidak ada SK juga. Nah, ini yang diimaninya. Yang kelima, keimanan terhadap hari akhir. Yang keenam, terhadap qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah yang belum direalisasi. Besok yang akan terjadi masih dalam pandangan, masih dalam qada Allah, dalam pandangan kita. Ketika sudah terbukti, itu namanya qadar atau takdir atau nasib menurut kita. Semuanya harus diimani. Nah, semua itu adalah gaib. Yang lainnya ada di dalam akidah sam'iyah, yaitu alam kubur atau barzah dengan segala kenikmatan dan siksanya, alam mahsyar, mizan, jembatan shiratal mustaqim, haud, surga, neraka, aras, kursi, lauh mahfuz, malaikat, jin, dan ruh kita. Ini semua gaib. Jadi semua yang diimani itu semuanya gaib. Kenapa harus dengan qalbu? Kenapa harus dengan ruh? Karena yang gaib tidak bisa disentuh kecuali dengan yang gaib lagi. Dan ruh merupakan bagian daripada kegaiban yang ada dalam diri kita. Nah, oleh karena semuanya gaib dan tidak ada perwujudannya, maka pelaksanaan iman itu di dalam ruh. Semua ini harus ada tindakan nyata, harus ada praktiknya. Maka tindakannya atau praktiknya itulah takwa. Melaksanakan segala yang diperintahkan Allah. Qalbu mengimani bahwa Quran ini adalah dari Allah. Dari Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah. Qalbu teguh mengimani sepenuh hati. Teguh mengimani sepenuh hati terhadap hadisnya juga. Lalu kesininya teguh bahwa semua itu turun menurun sampai kepada kita melalui guru-guru kita. Nah, kalau kalbunya sudah teguh, sudah iman, maka untuk pelaksanaannya yaitu takwa akan dengan mudah dilaksanakan. Tetapi oleh karena boleh jadi dan bahkan banyak terjadi orang mengaku iman tetapi tidak ada tindakan dan perilakunya, maka diwajibkanlah hukum takwa termasuk dalam wasiat Tuhan Syekh ini. Sehingga di sini menggunakan kalimat umum khusus. Pertama beliau mengatakan takwa. Engkau harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Kesininya dan mentaatinya. Padahal di dalam takwa itu sendiri adalah taat kepada Allah. Jadi ini mentahsis ya. Pertama umum dulu takwa, kedua ditahsisan mentaatinya. Kemudian senantiasa melaksanakan syariat dan menjaga batasan-batasan syariat itu sendiri. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirrah dalam membimbing umatnya di dalam thariqahnya senantiasa memperhatikan hukum-hukum syariat. Maka begitupun kita, jangan sampai karena merasa diri telah berthariqah kita menyepelekan syariah. Mana syariah? Yang mudah saja. Ketika kita sholat, memperhatikan bacaannya, terutama bacaan Fatihah. Karena Fatihah ini merupakan bagian dari rukun qauli, rukun ucapan yang ada di dalam sholat. Jika Fatihahnya tidak benar, tidak baik dan benar menurut kaidah tajwidnya, maka ini akan berpotensi kepada tidak sahnya sholat itu sendiri. Maka paling tidak bagi kita, jika merasa diri kurang fasih di dalam bacaan Quran, kita mawas diri jangan dulu menjadi imam. Tetapi kemudian kita harus jangan mawas diri tidak jadi imam, tetapi jangan diam. Belajar paling tidak Fatihah dulu. Ini memperhatikan hukum syariah. Memperhatikan juga menjaga batas-batasnya di dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, umumnya beragama dan
bernegara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Ini wasiat Tuan Syekh Abdul Qadir. Wa ta'lamu ya waladi wafaqanallahu wa iyyaka wal muslimin. Ketahuilah wahai anakku, wahai ananda, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, kamu dan segenap muslimin. Amin. Anna tariqatana hazihi mabniyatun 'alal kitabi was sunnah. Bahwa tariqah kita ini yang kita sebut sekarang tariqah Qadiriyah, tariqahnya Tuan Syekh Abdul Qadir, dan tariqah yang kemudian berkembang sampai kepada kita adalah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ketahuilah bahwa tariqah ini didasari atau memiliki fondasinya terhadap Quran dan Sunnah. Ini harus diteguhkan. Pertama, bahwa jika ada sebuah tariqah yang keluar dari Quran dan Sunnah, sekali-kali jangan pernah diikuti. Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah sudah jelaskan Tuan Syekhnya seperti begitu. Tetapi ketika misal terjadi pada zaman ini guru-gurunya melanggar kitab dan sunnah, tidak sesuai dengan syariah, maka itu tidak boleh diikuti. Wah, kan ini mah gurunya majdub, masuk pada kategori majdub. Ini juga lebih tidak dipercaya. Pertama, dari mana kita tahu bahwa seseorang itu lagi majzub? Majzub itu jadi jazaba, menarik. Maka majzub itu ditarik. Yang menariknya adalah cahaya Allah. Jiwanya itu ditarik oleh Allah, tertarik oleh magnetismenya Allah. Sehingga apapun gerakannya tergantung Allah. Boleh jadi ketika dia jalan di pinggir jalan raya, kalau kemudian terdengar azan, dia langsung sholat di sana. Bisa wudu, bisa tidak. Nah, ini wali majzub. Kita tahu dari mana kalau dia itu wali majzub? Yang kita tahu mah dia wali gila gitu. Ya. Ada orang yang sering jalan kaki di jalan, dia nggak wali majzub. Edan jelema teh euy, aing nu masantren 50 tahun teh nyaho wali majzub ari batur, anu teu masantren acan nyaho wali majzub gitu. Kan aneh. Lihat aja, perhatikan saja para ulama-ulama besar. Kalau melihat para ulama-ulama besar menghormati beliau, itu baru bisa dipercaya. Ini yang diperhatikannya adalah yang di pinggir jalan itu. Yang pertama, dari mana kita tahu kemajzuban? Yang kedua, wali majzub itu tidak memuridkan. Dia tidak akan memiliki murid. Bila pun dia datangi mau berguru, dia akan marah. Kalau tidak marah, menunjukkan seseorang untuk dijadikan guru. Tetapi lagi pula siapa yang akan meminta agar dijadikan guru? Karena mayoritas tidak mengerti apa yang beliau katakan. Wali itu ada dua, satu wali sufi, dua wali majzub. Ya. Wali majzub itu adalah kewalian yang langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat seorang bayi. Seorang bayi kehidupannya tergantung kepada ibunya. Mau berdiri, duduk, makan, minum, main, atau dibiarkan, terserah kepada ibunya. Yang kedua, wali sufi. Nah, inilah yang terdidik. Wali sufi itu adalah para wali Allah yang memang dididik oleh para guru-guru sufi. Ikhwani rahimakumullah. Nah, sudah jelas bahwa thariqah kita ini berdiri dan berjalan di atas kitab dan as-sunnah. Maka bila suatu saat terjadi ada di antara yang melanggar kitab dan hadis, jangan ragu untuk meninggalkan. Jangan ragu dan teguhkan jiwa.
Karena pada saat itu setan datang, bahkan mungkin setan malakut yang datang agar kita tetap teguh mengikuti beliau, agar kita tetap teguh mengikuti dia, agar kita tetap bangga terhadap kata-katanya. Mana yang melanggar syariat itu? Ketika berbicara sebuah hukum, berbicara suatu pahala, tidak mengutip atau tidak menakal kutipan Quran dan kutipan hadis. Artinya berbicara tentang suatu hukum tetapi tidak ada di dalam Quran dan hadisnya. Nauzubillahi min dzalik. Wa usul qadariyah khamsatun. Selanjutnya wasiat beliau menyampaikan prinsip dasar thariqah qadariyah itu. Thariqah qadariyah itu adalah ada 5. 1, ulul himmah, tinggi cita-cita. 2, hifzul hurmah, menjaga kehormatan. 3, husnul khidmah, selalu khidmat yang bagus dan selalu memperbagus khidmat. 3, nufuzul uzma, melaksanakan hak dan kewajiban. 4 ya. 5, ta'zimun nikmah, mengagungkan nikmat. Faman illat himmatuhu irtafa'at martabatuhu. Maka siapa yang tinggi cita-citanya, martabatnya akan terangkat. Manusia itu tergantung pada pola pikir, Pak. An-nasu bin khaufi zuli zulun. Manusia yang kehidupannya senantiasa dikungkungi oleh ketakutan terhadap keruksakan dan kehinaan, maka dia selamanya dalam kehinaan. Manusia yang hidupnya selalu takut rugi, dia akan selalu rugi. Manusia yang dalam kehidupannya selalu khawatir, maka dia akan terus begitu. Maka sebaliknya, manusia yang dalam kehidupannya memiliki cita-cita tinggi, misal ingin menjadi pengusaha besar, maka kehidupannya dimotivasi dengan cita-cita itu. Dia akan terus bergerak dan bergerak. Dalam dunia pendidikan dia akan terus mengejar prestasinya. Selesai berpendidikan dia akan terus mengejar prestasinya dalam kehidupan. Tidak akan berhenti. Akan belajar dari kesalahan, akan memperhatikan dari segala prestasi yang ada. Tidak akan putus asa. Ini manusia-manusia yang didorong oleh ulul himmah. Tingginya cita-cita. Allah, kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi bi. Aku ini terserah prasangka si hamba terhadap aku. Jika si hamba meyakini aku dekat, aku lebih dekat. Jika manusia menganggap Allah adalah pintu segala-galanya, Allah akan mengabulkan doanya, maka akan dikabulkan doanya. Jika manusia itu menganggap bahwa Allah sumber keruksakan, bahwa Allah zalim terhadap dirinya, maka dia akan merasakan kezaliman itu. Allah inda zonni abdi bi. Ulul hikmah ini maksudnya adalah supaya kita senantiasa husnuzon, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tinggi cita-cita. Yang dimaksud cita-cita di sini dalam thariqah hanya satu. Apa cita-citanya? Ilahi anta ma. Mana cita-citanya? Mahabbah dan ma'rifah. Memiliki mahabbah dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan orang-orang yang penuh cinta, Pak. Kegelapan malam dia belah. Hujan yang deras dia tembus. Kendaraan yang dia pakai adalah kuda cinta. Bergerak serba cepat. Apapun yang terjadi di perjalanan,
tidak memberhentikan dirinya untuk bergerak, terus mengarah kepada orang yang dicintainya. Sebab di dalam jiwanya memiliki rasa cinta. Perhatikan diri kita. Kalau anak-anak kita sakit, anak-anak kita menangis, kita bergerak, otomatis akan kembali meskipun kita sibuk di pasar, sibuk di kantor, sibuk di tempat-tempat kerja. Ketika terdengar anak sakit, celaka, semuanya dilupakan. Pokok pangkalnya adalah karena cinta. Luar biasa Pak, cinta jadi motivasi. Nah ini kalau yang dicintainya adalah orang tua, maka kita akan mencintai orang tua dan setiap yang dicintai oleh orang tua. Dan setiap yang memiliki hubungan dengan orang tua. Ini efek cinta Pak. Dikupas tuntas oleh Al-Ghazali dalam kitab Ulumuddin Bab Mahabbah. Karena yang kita cintai itu sebetulnya segala perkara yang akan memberikan keuntungan kepada kita. Kita mencintai istri karena memberikan keuntungan untuk kita. Memiliki perkara yang bisa membahagiakan kita. Apa itu? Terserah Anda menjawabnya. Banyak hal yang membahagiakan kepada kita dari seorang istri. Ya. Terutama kesininya karena mereka melahirkan anak-anak kita. Kita dengan memiliki anak merasa bahagia. Hidup rumah tangga seperti bercahaya, banyak canda dan tawa. Ini melegakan kita. Kita mencintai rumah karena rumah memberikan kenyamanan terhadap kita. Kita mencintai kendaraan karena kendaraan memberikan manfaat kepada kita. Kita mencintai guru karena guru pun memberikan manfaat kepada kita. Apapun yang kita cintai pada hakikatnya karena sesuatu itu memberikan manfaat kepada kita. Nah, kembali pada yang tadi, yang kita cintai orang tua, maka yang akan kita cintai itu adalah orang tua dan segala hal yang berhubungan dengan orang tua. Karena cinta ini satu untuk semua, Pak. Nah, ini cinta sejati, Pak. Satu untuk semua. Yang kita cintai adalah orang tua, maka orang tua mencintai saudara kita. Kita jadi mencintai saudara kita, adik kita, kakak kita, ibu kita, paman kita, kakek kita, uak kita. Ada teman dekat orang tua nih, sangat akrab, baik sekali. Kita pun tanpa disuruh mencintai. Tanpa disuruh mencintai, dengan sendirinya kita mencintai. Ini dunia cinta, Pak. Tidak ada hukum biasanya, Pak. Ketika orang-orang yang dicintai, yang dekat dengan orang tua tertindas, otomatis, Pak. Dalam dunia cinta itu tidak ada hukum. Perhatikan, ketika anak-anak kita berantem, anak kita kalah, kita langsung marah kepada anak tersebut. Bahkan boleh jadi dengan orang tuanya, tanpa harus bertanya, apa masalahnya? Siapa yang benar dan siapa yang salah? Ini kedahsyatan cinta. Yang kita cintainya ternyata kakek, maka yang akan kita cintai akan lebih luas. Adik kakek, tuh, ya, kakaknya, saudaranya terus semakin luas. Artinya, objek yang kita cintai semakin besar, maka efeknya pun akan semakin besar. Yang kita cintai ternyata guru, melebar lagi nih cinta kita. Yang tadinya hanya di keluarga, melebar. Sebab otomatis siapapun yang menjadi murid dari guru kita akan kita cintai. Siapapun yang mencintai guru kita akan kita cintai. Tanpa diperintah. Buktinya guru kita Pengarsa Abah Suryalaya. Dimanapun kita nanti bertemu dengan orang yang mengatasnamakan Ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Siapa guru Anda? Pengarsa Abah Anom. Otomatis, Pak, kalbu kita merasa dekat. Dulur, padahal mah teu wawuh eta teh, urang seberang, nyaho-nyaho akrab we. Kita sedang di Sumatera misalnya. Itu dia, kalau benar murid Pengarsa Abah
pasti setidaknya nitah dahar katanya. Sudah Kang makan di rumah saya, nanti makan siang katanya. Ini efek cinta. Karena yang kita cintainya ada titik yang lebih besar. Maka bayangkan Pak, kalau yang kita cintainya adalah Rasulullah, yang akan kita cintai adalah minimal seluruh kaum muslimin wal muslimat. Oh, yang kita cintainya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan kita cintai adalah seluruh makhluknya. Mari Pak, kita tingkatkan rasa ini biar wawasan kita juga menjadi lebih luas lagi. Jadi semakin tinggi objek yang kita cintai, maka akan semakin luas efek dari yang dicintai tersebut. Nah, ulul himmah, tinggi cita-cita itu yang dimaksud adalah cita-cita mahabbah dan ma'rifat. Maka orang yang memiliki cita-cita tinggi tersebut irtafa'at martabatuhu, martabatnya akan diangkat. Saya ingin benar-benar usul kepada Allah, ternyata oleh Allah diangkat, naik. Cita-citanya tinggi. Karena dia naik, maka kemudian semakin naik semakin tinggi, semakin banyak orang yang melihat. Karena kalau tingginya segini, yang di sini tidak akan melihat. Ketika naik ke sini baru melihat, naik lagi semakin melihat, naik lagi dari sana melihat, naik terus di sana semakin melihat. Itulah orang-orang yang diangkat derajatnya. Yang ketiga, hifzul hurmah, menjaga kehormatan. Wa man hafiza hurmatallah hafizallahu hurmatahu. Orang yang menjaga kehormatan Allah, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Mana kehormatan Allah? Syariah itu sendiri. Menjaga syariat artinya melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, maka dia akan dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Pak, dalam ruang lingkup kita. Misal dalam dunia bisnis kita, berbicara dengan saudara-saudara kita, rekan-rekan bisnis kita, tolonglah pinjami saya uang 100 juta 3 hari saja. Karena dalam 3 hari insya Allah nanti di 3 hari kemudian bisnis saya akan cair. Saya kasih 10%. Cair Pak. Karena kita janji 10% jadi 110. Pas mau dibayar dia terima, ternyata yang 10 jutanya dikembalikan. Maaf, kami meminjamkan hanya untuk ta'awud, tolong menolong. Tidak ada unsur riba dan lain sebagainya. Dia mengembalikan dengan teguh. Kira-kira kita akan menghormati dia enggak Pak? Jelas kan? Wow, ini orang benar-benar rasa sosialnya tinggi, nilai keagamaannya benar-benar tinggi, menjaga kehormatan agama. Padahal uang ini 10 juta loh, hanya 3 hari kan lumayan. Bagi seorang pebisnis 10 juta itu luar biasa. Ini 3 hari tanpa mengerjakan sesuatu. Ini tahun meminjam uang, tidak ada unsur untuk nilai lebih. Saya ikhlas lillahi ta'ala untuk menolong Anda. Anda sekarang sudah tertolong, alhamdulillah. Sudah selesai. Apakah kita akan berhenti sampai di sana? Tidak. Boleh jadi kita pulang beli apa kek? Ya, souvenir hadiah untuk dia. Pasti akan begitu. Nah, ini demi menjaga kehormatan kita juga kan Pak. Akhirnya masing-masing pribadi menjaga kehormatan dirinya. Artinya menjaga kehormatan Allah itu berarti menjaga akhlaknya. Dia menjaga akhlak di dalam bisnisnya. Begitu juga dalam kehidupan sosial. Ada tetangga yang memerlukan pertolongan,
dia memberikan pertolongan tanpa pamrih. Akhirnya orang-orang pun memberikan kehormatan kepada dia. Ini hakikatnya adalah Allah menjaga kehormatan dirinya. Dan ini tentu saja kita harus memperhatikan apa yang ada di dalam tanbih. Karena itulah tanbih, tata cara hidup beragama dan bernegara. Mau menghormat, menjaga kehormatan Allah, perhatikan simpulan-simpulannya ada di dalam tanbih itu sendiri. Selanjutnya, waman hasunat khidmatu, maka barang siapa yang baik khidmatnya, wajabat karomatu, wajib karomahnya. Ini kalau secara bahasa begini, Pak. Waman hasunat khidmatu, barang siapa yang bagus pelayanannya, dia mampu memberikan service excellent, wajabat karomatuhu. Karomah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Inggris, itu artinya honor. Maka ini kalimat kalau dipakai bahasa umum, siapa yang bagus servisnya, dia berhak menerima honornya gitu. Orang yang bagus khidmatnya berhak mendapatkan karomahnya. Tidak bagus nilainya kalau diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Maka ini adalah motivasi dari Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Jangan pernah berpikir tentang karomah, jangan pernah meminta terhadap karomah. Karena itu adalah sebuah prestasi atau sebuah hasil. Yang harus kita lakukan adalah apa yang harus kita laksanakan, yaitu memperbaiki khidmat. Khidmat kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasul, kepada guru, dan kepada segenap umat manusia. Yang semua pola-pola khidmatnya tidak keluar dari syariah, tidak keluar dari syariat dan batasan-batasan hukumnya. Pelayanan, jangan sampai kita kalah oleh para pengusaha. Perhatikan nih toko-toko swalaya, pengusaha-pengusaha besar. Kalau kita masuk ke Alfa atau ke Indo, masuk kemudian si pelayan tidak mengucapkan selamat datang dan bla bla bla, itu bisa didenda loh, Pak. Misal Ajis masuk ke Alfa, si pelayannya tidak mengucapkan selamat datang dan sebagainya, Anda bisa minta denda ke pelayan tersebut. Kalau dia nggak memberikan denda, Anda bisa mengaju ke manajernya. Teman-teman saya dulu kalau nggak punya uang suka begitu, masuk ke apa? Nang balik dia, wah ngucapin selamat, can hasil cina. Di teangan kekurangan teh, di teangan ke apa Indo masuk. Ternyata nu terakhir bawa makanan, menang mainan teh ngucapin selamat cina, enggak saya kurang lagi cina. Teu boga duit intina mah eta. Ini yaitu karena orang melihat atau mencari kekurangan. Yang kita lihat di situ adalah bagaimana, kenapa orang-orang cenderung masuk ke Alfa dan sebagainya. Padahal kan di satu sisi ada beberapa nilai harga yang memang lebih mahal, tapi nyaman masuk karena pelayanan bagus, Pak. Beda dengan warung kita. Orang yang si penjualnya maka lek mau ngumpul geus kolot deui bau bawang nu dari mana teh geus kitu teh teu seri-seri acang naon deui bawang sih 2 kilo oh aya geus setengah kilo keur mah kitu pelayanan tidak baik, pantas teu payu teh geus teu payu teh lain memperbaiki diri lumpat ka dukun silakan alia tidak punya akhlak. Nah, kenapa ke Alfa, ke Indo orang enjoy pelayanan, Pak? Jadi semuanya dibina oleh pimpinan-pimpinannya, harus begitu pelayanannya. Bila pun ada kesalahan, tetap harus menahan emosi, menahan amarah si karyawan itu. Bukankah ini alaq sufi? Bila pun benar salah kita tetap harus menahan amarah. Urusan nanti urusan hukum. Jangan melawan. Kalau melawan justru kita yang salah nantinya dalam mata hukum.
Kok bisa begitu ya? Ini Al Sufi ada di toko-toko swalayan begitu, Pak. Di dealer kan, perusahaan-perusahaan, perusahaan pelayanan kemanusiaan, di bank-bank. Itu harus begitu pelayanan. Ini service excellent, Pak, bahasanya. Ya, pelayanan terbaik. Itu kan bahasa Toriko itu adalah husnul hidmah. Wa man hasunat hidmatuhu wajabat karomatuhu. Maka mereka yang bisa bekerja di bank menjadi terus naik karirnya, mereka itu yang memperhatikan hidmatnya, yang memperhatikan pelayanannya agar sesuai dengan prosedur. Baik pelayanannya sesuai prosedur memperhatikan, maka dia berhak mendapatkan honornya, bahkan terus naik pangkatnya, naik karirnya. Itulah contoh yang zahirnya. Maka bila di dalam Toriko itu sendiri kita ingin mendapatkan peningkatan, salah satunya diantaranya laksanakan usul qadariyah yang 5 ini. Wa man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Lagi-lagi yang pertama, dalam melaksanakan semua ini perhatikan 3 ajaran Jibril: Islam, iman, ihsan, fikih, tauhid, tasawuf. Yang pertama adalah tauhid, tilawah. Maka setelah membaca ini, yang pertama qabil tuh, terima sepenuh hati. Yakini bahwa ini benar-benar sesuatu yang akan membawa kebahagiaan kita zahir batin dunia akhirat. Oh, khidmat yang paling baik, khidmat yang paling bagus. Dan belum tentu yang dimaksud dengan khidmat itu bukan berarti tidak ada nilai materi. Di dunia apapun itu, karena ini adalah dunia materi, karena dunia itu adalah materi, pasti selalu ada nilai materi. Hanya jangan sampai kita dalam melaksanakan hal-hal tersebut menjadikan materi sebagai tujuan utama. Itu saja. Kemudian wawanin faza uzmatuhu damat hidayatuhu. Dan barang siapa yang memperhatikan hak dan kewajibannya, yang melaksanakan hak dan kewajibannya, damat hidayatuhu, maka dia akan terus-terusan mendapatkan hidayah dari Allah. Wa man 'azamatin nikmah. Oh, ini yang selanjutnya. Di dalam kitab Tuan Syekh Abdul Qadir yang lain, Fathur Rabbani, beliau mengatakan, siapa yang menginginkan, siapa orang yang ingin menjadi sugih hidupnya, tidak ada kekurangan, maka laksanakan hak dan kewajiban. Ini kuncinya, Pak. Hak dan kewajiban. Pertama, hak dan kewajiban diri sebagai suami bisa. Apa yang menjadi hak istri itu adalah kewajiban suami. Suami wajib mencari nafkah karena itu adalah hak istri dan hak anak. Istri punya kewajiban melayani suami karena di situ ada hak suami. Gak kebalik, Pak, nih. Biasanya kebalik nih orang-orang. Apa sih hak dan kewajiban? Di dalam hak ada kewajiban. Gitu. Ini HP punya saya, Pak. Berdasarkan akad jual beli, maka HP menjadi hak saya. Di dalam hak ada kewajiban. Kewajiban saya merawat HP ini, mengisi pulsanya, ya, memperhatikan casingnya, kemudian apa plastik ini, ya, memperhatikan EG-nya biar kinclong terus, dijaga, dirawat. Kita punya motor, maka di dalamnya ada hak. Menjaga, merawat, dan merawat itu berarti melakukan servis secara berkala. Ada hak, ada kewajiban.
Dan ternyata setelah diperhatikan kewajiban itu adalah untuk menjaga agar hak kita tidak rusak. Ini motor hak saya. Kita punya kewajiban merawat bengkel. Masukin ke Pak Ustadz aja. Ternyata kewajibannya tidak dilaksanakan, tidak pernah dirawat, tidak pernah diperhatikan. Ini kira-kira motor bakal baik terus atau kalau rusak? Rusak. Karena kita tidak melaksanakan kewajiban. Maka dengan demikian kewajiban itu berarti adalah tindakan untuk menjaga hak kita. Kita punya istri, kewajibannya memberikan nafkah lahir batin. Itu untuk menjaga. Bayangkan jika kewajiban itu tidak dilaksanakan, Pak. Tidak memberikan nafkah. Misalkan tidak memberikan nafkah lahir, nafkah batin mau ngaputing misalkan. Nafkah lahir nanti menggugat, Pak. Suatu saat akan menggugat cerai. Karena tidak merasa diberikan haknya. Nah, lalu kemudian perhatikan pada saat kita melaksanakan memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban tersebut, perhatikan Pak di dalamnya. Banyak rahasia yang seringkali tidak pernah kita rasakan. Contoh memberikan haknya adalah nafkah lahir yang bersifat materi, memberikan uang. Suami dapat uang penghasilan, berikan ke istri. Karena memang kewajibannya untuk mengatur segala hal. Ketika si suami itu total memberikan semuanya, karena di dalam kalbunya ini adalah kewajibanku sebagai suami, biarlah saya tidak mengambil, gampang. Maka pada saat itu Allah sudah menyiapkan rezeki untuk suami tersebut. Buktikan saja, Pak. Pulang habis kerja, dapat uang 5 juta, berikan semuanya. Ketika itu juga kita bergerak, sudah dipastikan rezeki akan datang lagi. Ini yang menariknya, Pak, hak dan kewajiban. Dikeluarkan tidak dompet karena hak istri, tetapi ternyata faktanya dompet tidak pernah kosong, Pak. Kalau belum pernah membuktikan, buktikan, Pak. Emang perlu, Pak. Untuk apa? Meneguhkan akidah kita. Ini pintu rezeki nomor 4, Pak. Waktu dibikin gitu mah gampang beakeun bae da kewajibanana, Pak. Awewe mah meakeun duit lain. Suami mencari uang, istri menghabiskan uang. Tapi semuanya itu hanya kata-kata hiburannya saja. Tapi memang faktanya seperti itu. Hanya fakta lainnya juga harus diperhatikan. Istri menghabiskan uang tidak sembarang menghabiskan. Tetap ada aturan yang harus diperhatikan. Untuk apa nih menghabiskannya? Oh, ternyata ke dapur. Ternyata untuk biaya anak. Yang lainnya ditabungkan. Dan semuanya tidak melanggar batas-batas musrif atau berlebihan. Oh, jika demikian berarti aturan di rumah tangga harus ditetapkan dulu. Nih mah 5 juta. Naon wae teh Pak? Keur dapur 2 juta. Itu. Terus keur anak 1 juta. Terus 2 juta deui nya keur mamah ameh geulis dah gitu. Ai keur papa mana? Gampang papa mana yang deui. Harus begitu, Pak. Kenapa? Karena seringkali terjadi suami merasa telah memberikan hak atau memberikan kewajibannya atau hak istri, tetapi istri tidak merasa dinafkahi. Kok begitu sih? Faktanya begini, memberikan uang 5 juta, ternyata kebutuhan rumah tangga 3 juta, anak sekolah 1 juta, sisa 1 juta. Yang sisa 1 juta, suaminya tiap hari minta beli udud 2 bungkus.
30.000 kali 2 70.000. Beak di wae kan. Dipikir-pikir ke aing. Situ kan cek istri urang teh. Tapi Pak jarang disadari. Jarang disadari. Maka harus jeli juga. Karena boleh jadi istri kita tidak mau bicara, tidak mau ngomong, kasihan juga lah si papa. Udah capek dan lain sebagainya. Ini sering tidak disadari. Saya juga sudah menyadari hal itu tuh udah sekian tahun menikah Pak. Dipikirin-pikir udah kurang deh duit teh. Eta sok ngabaso jeung sagarupana, meni minang pisan ngabaso. Padahal minang keneh udud urang daripada ngabaso ke majikan. Betul gak Pak? Kita merokok 1 hari 2 bungkus, istrinya belum tentu ngabaso tiap hari. Sekali ngabaso teu kagok 30.000. 30 sakali 30.000 teh itu mah urang mah. Leuwih ti 30.000 ngapoe. Ini harus diperhatikan Pak. Sering terjadi kita lalai dalam hal itu. Dari situ aja dulu Pak, melaksanakan hak dan kewajiban. Kalau itu sudah bisa diperhatikan, maka nanti hidayah turun. Nah, melebar kepada perhatian kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kalau tidak dirasakan seperti itu, pertama kenikmatan Allah tidak terasa, kedua keajaibannya pun tidak akan pernah ada. Bila pun ada, tidak disadari. Kemudian wa man 'azamatin ni'mah fi 'ainihi syakaroha. Maka barang siapa yang mengagungkan nikmat, wujud kenikmatan, itu berarti dia mensyukuri nikmatnya. Mengagungkan kenikmatan, kita punya HP dikasih HP, mengagungkan kenikmatan, merealisasi HP. Untuk apa ini? Untuk komunikasi. Perhatikan barangnya, cara menyimpannya juga tertib di atas, tidak sembarangan. Karena kalau di bawah bisa saja keinjak dan sebagainya. Kalau keinjak, kalau ketimpa, rusak. Itu berarti taledor. Dan itu bisa dimanai tidak syukur nikmat. Sama Pak, menyimpan motor di luar lah aman ini. Bukan masalah aman dari malingnya. Ini garasi ada, kenapa nyimpan motor di luar? Berarti Anda sengaja meruksak motor itu sendiri dengan cuaca dingin malam. Kalau seperti itu tindakannya, berarti sama dengan tidak syukur nikmat. Kita tidak bermaksud menghormat motor atau mendewakan motor, nggak memulai motor sebagai materi dunia, tidak. Tetapi karena ada perintah Allah, syukur nikmat. Itu yang harus diperhatikannya. Alhamdulillah bisnis kita lancar, dapat uang, keuntungan 100 juta. Nah, bagaimana nih cara melakukannya? Supaya kita tidak masuk kepada kufur nikmah. Jakat. Oh, juga yang menandui 100 juta jakat legeng. Pada mah hukum naon. Yang menandui 100 juta nggak jual imah atau di jakatan. Tidak perlu di jakatan Pak. Zakat itu harus ada halal. Kalau zakat dari rumah yang didiami, dari jual beli rumah yang ada tidak perlu dijakatin. Mobil yang dipakai bukan dipakai bisnis tidak perlu dijakatin. Menjual rumah tidak perlu dijakatin. Kan zakat harta syaratnya harus 1 halal 1 tahun. Itu pun dalam 1 tahun kalau si harta tersebut minimal senilai 80 gram emas. Kalau 1 gram 1 juta berarti 80 juta. Ini 80 juta 1 tahun tidak kepake nih uang. Utang tidak ada. Kewajiban tidak ada. Benar-benar nangkrong 80 juta teh gitu. Sudah lewat 1 tahun. Jakatan 2,5%. Kalau kita dapat uang hari ini 1 juta, 1 miliar, itu enggak perlu. Yang perlu adalah infak.
Tapi kan saya pekerjaannya jual beli rumah. Itu pun memang ada zakatnya, tetapi tidak semena-mena langsung dikeluarkan waktu itu. Ada aturannya. Oh, 1 haul tetap 1 tahun. Nanti dihitung lagi. Ini jangan sampai salah, ini banyak terjadi, Pak. Ini juga saya sadari banyak ikhwan. Bang, saya menjual ini zakatnya. Emang itu apa? Oh, menjual rumah atau menjual tanah? Oh, ini tidak ada. Satu waktu seorang properti, ya, tukang jual beli kapling perumahan. Ini sudah laku 3, mau zakat. Sejak kapan? Ya baru laku hari ini. Diawalinya bulan apa dulu bisnis? Bulan Agustus misalkan. Ya berarti nanti aja dihitung per tahun, Pak. Dihitung semuanya. Ini harus diperhatikan supaya sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah enggak apa-apa lah. Namanya juga zakat kan itu bagus. Kalau tidak sesuai dengan aturan mah enggak akan diterima, Pak. Harus sesuai. Oh, tapi ini takut kepake uangnya. Tinggal dihitung saja. Misal kita biasa zakatnya di bulan Ramadan, kita hitung dapat keuntungan 1 bulan begini, hitung ambil 2,5%-nya, simpan. Begitu aja nanti keluarinya bulan Ramadan, Pak. Hanya memang ada yang beristihad dikeluarkan zakatnya tiap bulan. Ini ternyata tidak ada nilai zakatnya, infak. Ini di dalam rangka supaya rezeki kita ini benar-benar direalisasikan sesuai aturan. Artinya kita memenuhi makna syukur nikmat. Nah, maka siapa orang yang mensyukuri nikmatnya, istaujabal mazid minal mun'im. Siapa orang yang mensyukuri nikmatnya akan mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum. Asalnya kalimat in syakartum, jika engkau bersyukur, azidukum, akan aku tambah nikmat. Tapi kemudian masuk la in syakartum lam ibtidah. Sumpah demi jika engkau bersyukur terhadap nikmatku, kedepannya pakai nun taukid sakilah, la azidannakum, aku benar-benar akan menambahkan kenikmatan terhadap. Syukur nikmat, Pak. Dapat 100, ya sedekahlah 10.000. Itu warung laku hari ini, kita apa nih, jualan sate. Syukur nikmatnya apa nih? Ngirimlah sate ke siapa ke? Selalu ada syukur nikmat yang bersifat sosialnya. Karena banyak pola syukur nikmat, Pak, ya, yang bersifat spiritual langsung pada Allah, atau yang bersifat sosial kepada manusia. Ternyata malam ini kita telah mampu melaksanakan tahajud tamat 12 rakaat. Syukur nikmat. Alhamdulillah ya Allah, telah dianugerahkan kemampuan kepadaku bisa tahajud 12 rakaat. Alhamdulillah Allah Gus bisa tahajud 12 rakaat. Itu salah, Pak. Harus dihubungkan dengan Allah. Alhamdulillah ya Allah bisa tahajud 12 rakaat. Ini tidak ada hubungan dengan Allah. Tetapi yang pertama tadi, alhamdulillah ya Allah telah diberi kemampuan tahajud 12 rakaat. 12 orang mengukur 2 rakaat, alhamdulillah ya Allah telah diberi kemampuan 2 rakaat. Itu juga gak apa-apa. Datu tahajud ngakur dia ke hungkul, tapi dikir hopi, alhamdulillah ya Allah kieu ge eling gitu. Daripada nu malaweng ya, Pak. Itu. Jadi syukur nikmat. Termasuk hari ini kita bertemu di majelis MKTM, alhamdulillah ya Allah telah diperkenankan mengikuti majelis ini. Mudah-mudahan masuk kepada bagian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan dalam MKTM malam ini.
Ternyata waktu sudah jam 12, jam 00 lebih 19. Kesimpulan di sini adalah wasiat Tuan Syekh Abdul Qadir lebih khusus ke anaknya secara umum kepada kita semua agar kita memperhatikan takwa, taat kepada Allah, pelaksanaan syariat dan batas-batasnya, dan juga memperhatikan apa yang menjadi prinsip dasar Thariqah Qadiriyah, yaitu yang 5: 1. Tinggi cita-cita, 2. Menjaga kehormatan, 3. Selalu memperbaiki khidmat atau menciptakan khidmat terbaik dari diri kita, 4. Melaksanakan hak dan kewajiban, 5. Mengagungkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita terus-terusan diberi kemampuan melaksanakan amaliyah kita kepada Allah, warisan dari guru agung kita Pangersa Abah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khususna la ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidna bi sirri la ilaha illallah. Innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa fiqh liman radika innaka rahufur rahim. Keluarga kita semoga dijadikan keluarga yang sakinah, penuh dengan mawadah warahmah. Hasil segala maksud kita, hasil segala maksud kita, qabul segala doa kita, dijauhkan dari segala mara bahaya, diberi kesehatan, dijauhkan dari penyakit. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, baik dalam penggalangan agama maupun negara. Sehat zahirnya, sehat batinnya. Yang sedang thalabul ilmi semoga dibukakan gerbang akalnya dalam menerima ilmu dari Allah melalui gurunya, dosennya, kiainya, ustadznya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hassil maqasidana bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati isri Syekh Mursyid Syekh Biasa Syekh wa Fatahil Arifin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.